warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Dengan saya sendiri, Jodita Biaryani. Saya Rama Fatimah Zahra. Saya Sucina Dewa Kusuma. Dan saya Natasha Azara. Selamat menyaksikan. Jatuh. Apa nih? ADHD. ADHD merupakan singkatan dari Attention Deficit Hyperactive Disorder, istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan anak yang memiliki hambatan pemusatan perhatian, mudah teralihkan, hiperaktif, dan impulsif dalam perilakunya yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan sebagian besar aktivitas hidup mereka. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan ADHD. Salah satunya ada ADD yang merupakan singkatan dari Attention Deficit Disorder yang berarti gangguan pemusatan perhatian. Istilah ADHD digunakan berdasarkan kenyataan bahwa anak dengan hambatan ADHD ini tidak selalu disertai dengan gangguan hiperaktivitas. Klasifikasi ADHD berdasarkan DSM-5 dibagi menjadi 3, yaitu ADHD inattentif. Anak yang memiliki hambatan atensi mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatiannya, mudah teralihkan dengan rangsangan yang tiba-tiba diterima oleh alat panca inderanya. Yang kedua, ADHD hiperaktif impulsif. Mereka kesulitan untuk mengontrol dan melakukan koordinasi dalam aktivitas motoriknya. Gerakannya dilakukan terus-menerus tanpa lelah sehingga kesulitan untuk memusatkan perhatiannya. Sedangkan pada perilaku impulsif, anak ADHD dengan hambatan ini sangat dikuasai oleh perasaan sehingga sangat cepat bereaksi. Mereka sulit untuk memberikan prioritas kegiatan, sulit untuk mempertimbangkan atau memikirkan terlebih dahulu perilaku yang akan ditampilkan. Yang ketiga ada ADHD kombinasi. Anak dapat dikatakan memiliki hambatan ADHD minimal 6 bulan menunjukkan perilaku ADHD secara konsisten. 3 karakteristik hiperaktif. Tiga karakteristik impulsif. Menurut Disko tahun 2016, beberapa anak ADHD mengalami beberapa kendala seperti kesulitan mengikuti kegiatan di sekolah yang berakibat pada dropout dan sekolah performance akademik cenderung rendah, mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dengan teman sebaya, beresiko melakukan bullying maupun menjadi korban bullying, cenderung berkembang masalah perilaku dan sikap antisosial seperti sering berkelahi. Mereka mengalami masalah kesejahteraan psikologis secara emosi dan beberapa hal seperti merasa cemas, harga diri rendah, rendahnya kesehatan psikososial, dan rendahnya kualitas hidup secara umum. Dilakukan oleh anak ADHD yaitu yang pertama, terapi perilaku. Terapis bekerja dengan anak untuk mengembangkan keterampilan manajemen perilaku seperti strategi pengendalian diri dan keterampilan sosial. 2. Terapi psikologis. Konseling dengan psikolog bisa membantu anak memahami dan mengatasi emosinya serta memberikan dukungan bagi keluarga. 3. Pelatihan orang tua. Pelatihan ini membantu orang tua memahami ADHD dan belajar strategi untuk mendukung anak mereka dengan lebih efektif. Yang kedua, pelatihan dan dukungan guru. Pelatihan bagi guru mengenai ADHD, strategi dan pengajaran yang efektif sangat penting. Guru terlatih dapat lebih baik mengelola kelas dan mendukung siswa dengan ADHD. Yang ketiga, penggunaan teknologi pendidikan. Alat bantu teknologi seperti aplikasi pengingat, kalender digital, dan program pembelajaran interaktif dapat membantu anak ADHD tetap terorganisir dan fokus pada tugas mereka. Nah, untuk diagnosis anak ADHD sendiri bisa dilakukan pada umur 6 sampai 12 tahun. Selanjutnya, peran guru dan teman sebaya. Peran guru dan teman sebaya di sekolah sangat penting karena merekalah yang dapat memberikan support dan dukungan pada anak ADHD untuk tetap bisa mengoptimalkan potensinya dan merasakan kenyamanan dan kebahagiaan untuk belajar dan bermain di sekolah selain orang tua. Guru juga menjadi agen yang berperan penting terhadap anak ADHD dalam mikrosistem sekolah yang dapat mempengaruhi proses belajar anak ADHD. Mendiagnosis ADHD pada anak memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai langkah dan alat untuk memastikan diagnosis yang akurat. Berikut
Langkah-langkah umum yang biasanya diambil oleh profesional kesehatan mental dalam mendiagnosis ADHD pada anak. Yang pertama, pengumpulan informasi awal, kedua, penggunaan kuesioner, ketiga, observasi langsung, keempat, evaluasi kognitif, kelima, pemeriksaan medis, keenam, pemenuhan kriteria DSM-5. Proses diagnosis ini penting untuk memastikan bahwa anak menerima intervensi dan dukungan yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka. Diagnosis ADHD harus dilakukan oleh profesional kesehatan mental yang berpengalaman dalam penilaian penanganan gangguan ini.